Baik, mungkin yang terakhir kita akan lihat contoh soal menyangkut selisih dari rataan populasi dengan variansi yang diketahui. Ini contohnya. Ini pun diambil dari buku Walpole, halaman 218, contoh 66, contoh 6.6. Ini masih tentang kimia nih. Dalam sebuah percobaan kimia, biasanya dikasih katalisator, fungsinya buat mempercepat reaksi. Jadi membandingkan dua katalisator ya. Jadi cepat mana barangkali begitu ya, dengan membandingkan kualitas dua pemercepat reaksi, dua katalisator, masukkan ke sebuah sampel. Nah, katalisator 1 digunakan pada sebuah sampel dengan 12 angkatan. Jadi 12 kali percobaan dengan menggunakan katalisator yang pertama gitu ya. Dengan 12 angkatan. Jadi diambil sampel 12 sampel, 12 kali ukuran. Kemudian katalisator yang kedua digunakan pada sampel dengan 10 angkatan. Jadi ada dua tabung reaksi dengan dikasih dua katalisator yang berbeda. Kemudian diukur masing-masing percobaan, kecepatannya barangkali begitu. Nah, katanya begini, katalisator 1 itu memberikan nilai rata-rata 85. Jadi misalkan X1 itu 85. Dengan simpangan baku sampel ya, S1 4. Kemudian katalisator 2 itu memberikan nilai rata-rata 81, jadi lebih kecil nih. Jadi katalisator kedua rata-ratanya dihitung dari berapa? Yang kedua itu 10 sampel yang ada, 10 tarikan berarti kurang dari 30 N-nya itu. N-nya di sini ada 10 dan setelah lagi 12, jadi dua-duanya kurang dari 30, itu namanya ukurannya kecil sampelnya itu. Jadi rata-rata dari 10 sampel atau dari 12 sampel di sini. Ini rata-ratanya X2 berapa tadi? 81. Dengan simpangan bakunya 5. S kedua simpangan bakunya adalah 5. Nah, tentukan selisih rataan kuda populasi pada selang keyakinan 90%. Jadi dari dua buah sampel itu membandingkan dua tabung reaksi dengan tentu zat kimia sama, tapi mungkin zat yang direaksikannya sama, tapi dengan katalisator yang berbeda gitu ya. Nah, dari tabung reaksi pertama diambil sekian sampel. Gitu. Dari yang kedua, sampel itu ada kecepatannya ya, karena ini katalisator. Berapa cepat begitu. Dari yang pertama 12 angkatan, 12 pengukuran, dari yang katalisator kedua 10 pengukuran gitu. Ini rata-ratanya. Ini simpangan bakunya gitu. Nah, kita bukan menentukan sampel, kita ingin mengetahui perbedaan dari dua katalisator tersebut gitu. Apakah memang apakah mirip kecepatannya atau fungsinya atau dayanya, daya reaksinya, atau memang jomplang begitu, bahwa misalnya katalisator yang pertama lebih kuat, lebih efektif dibandingkan yang katalisator yang satunya begitu. Nah, tentukan selisih rataan kedua populasi. Jadi yang dicari ini mu1 kurangi mu2. Bukan sekedar X1 bar sampel kurangi X2 bar. Yang dicari ini. mu1 kurangi mu2. Pada selang keyakinan 90%. Jadi 1 min alfa kali 100% sama dengan 90% begitu.
di mana kedua populasi dianggap berdistribusi hampir normal dengan variansi yang sama. Jadi variansi dari reaksi yang percobaan yang dan katalis yang pertama itu katakanlah sama lah dengan variansi dari katalisator yang kedua, hampir sama, dianggap sama begitu. Untuk case yang sama variansinya. Gitu. Nah, ini aja mencari ini. Letakkan ini di dalam selang keyakinan 90%. Nah, jadi kita lihat solusinya. Pas habis kertasnya. Kita lihat solusinya. Hitungannya. Nah, X1 min X2, rataan sampel, kurangi T alfa per 2, kali SP, akar 1 per N1 plus 1 per N2, mu1 min mu2, lebih kecil dari X1 bar kurangi X2 bar, plus T alfa per 2, SP, akar 1 per N1 plus 1 per N2, sama dengan 1 min alfa, ya. Di mana X1 bar kurangi X2 bar, 85, ini yang tadi, 85 kurangi 81 ya. 85 kurangi 81 sama dengan 4. Jadi ini adalah nilainya 4. Ini 4, ini 4. Kita lihat T-nya 1 min alfa kali 100% sama dengan 90%. Jadi 1 min alfa sama dengan 0,9. Jadi alfa sama dengan 1 min 0,9 sama dengan 0,1. Maka alfa per 2 adalah 0,05. Jadi kita harus mencari T 0,05 ini berapa T-nya. Nah, kita teruskan. Jadi P ininya 4 dikurangi T 0,05 kali SP akar 1 per N1 12 angkatan ditambah untuk katalisator kedua 1/10 angkatan. Lebih kecil dari mu1 min mu2, lebih kecil dari 4 plus T 0,05 kali SP akar 1 per 12 tambah 1/10 sama dengan 0,9 atau 90%. Berapa SP? SP yang ini? SP adalah, tidak kurang kelihatan. SP adalah akar N1 min 1 kali S1 kuadrat tambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi
N1 plus N2 min 2. Semua ada angkanya. N1 12 angkatan, 12 kurangi 1, variansinya tadi 4. Variansi pertama adalah 4, variansi kedua adalah 5. Kali 4 kuadrat dikurangi ditambah 10 angkatan kurangi 1 kali 5 kuadrat untuk variansi simpangan baku yang katalis yang kedua. Dibagi N1 12 angkatan tambah N2 10 angkatan dikurangi 2. Ini hasilnya adalah akar 20,05. Ini sama dengan 4,478. Nah, tinggal masukkan ke persamaannya. Masukkan ke sini SP-nya. Nah, kita punya hasilnya adalah hasilnya ya, yang di dalam ruang peluang ini. T-nya diambil, lihat tabel, ini lihat tabel untuk distribusi T dengan degree of freedom-nya ini. N1 plus N2 kurangi 2. Kita lihat hasilnya adalah 0,69 lebih kecil dari mu1 min mu2 lebih kecil dari 7,31. Perhatikan bahwa yang dicari adalah ini, selisih dari dua rataan populasi. Tadi kita pernah hitung kalau taksiran titik adalah X1 bar kurangi X2 bar sama dengan 85 kurangi 81 sama dengan 4 kalau taksiran titik. Nah, jadi taksiran selangnya bahwa ini norma, bukan norma ya, harusnya di X barnya 4, di sini 4, yang 4 sini, yang ini ya, selisihnya 4, kemudian di sini di antara 0,69 dan 7,31. Gitu. Nah, ini yang tadi dimintanya berapa tadi? 90%-nya di sini. Gitu. Nah, jadi tidak tunggal hasilnya bahwa 90% selisih dari populasi selisih dari rataan populasi ini ada di antara selang ini 90% ya. Diduga akan ada di dalam rentang 0,69 sampai 7,31. Dan tadi nilai 4 langsung diambil dari sebuah sampel, dikurangkan rataan sampel kedua itu adalah tercakup dalam selang ini. Tercakup dalam selang ini. Baik, demikian kuliah kita tentang selisih dari rataan populasi. Jadi selang keyakinan dari selisih dua rataan populasi gitu. Ini yang dibahas adalah bagaimana kalau variansinya nggak diketahui dan dianggap sama. Nanti ada kasus di mana variansi nggak diketahui tapi dianggap nggak sama gitu. Jadi bukan tadi kita ada SP ya, SP itu adalah
yang menyatakan yang bisa mereduksi formula sehingga variansi dari variansi populasi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat keluar dari perumusan dan dicoret. Jadi kita tidak perlu menghitung variansi gitu. Tapi nanti bagaimana kalau variansi dari dua populasi tidak diketahui dan diduga juga berbeda variansinya, gitu. Demikian kuliah kita hari ini dengan contoh yang simple. Semoga memberikan gambaran yang baik tentang kapan kita menggunakan distribusi T gitu. Tadi untuk kasus di mana variansi yang diketahui dan ukuran sampelnya kecil dari kedua populasi itu ukuran sampelnya kecil gitu. Baik, demikian semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga mendapatkan pemahaman yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.